BRI. Kalau ibu ke Kalimantan, boro-boro balik. Ibu tanya Kertanegara itu dana PBD-nya 4 triliun. Sekolah SMP kayak kandang ayam, Pak. Itu sangat, Pak. Dan kebanyakan uangnya dikantongin, Pak. Bukan apa-apa, Pak. Nah, kita ini, Bu, penduduk kita ini miskin karena negara mengelolanya nggak bisa. Uang APBD itu banyak 20% bocor. Contoh DKI. DKI ini APBD-nya 20 triliun, Pak. Dari yang ke pendidikan, Bu, anak saya itu sekolah di Duren Sawit, Kecamatan Jakarta Timur, itu bayarnya 300.000 per bulan. Loh, saya bilang kemana dana APBD-nya itu yang 20%? Ini yang aneh ternyata. Sudahnya jumlah orang miskin, Bu. Di rumah saya klien itu tiap hari yang pengemis pemerintah itu ada 20 orang. Minta pengemis. Bahkan tadi malam saya jam 12 kan SD. Loh, kamu orang tua kamu di mana? Kok datang ke sini? Coba besok pagi aja datang. Umur 4 tahun. Suruh minta. Ibunya karena rumah saya ini pagar tinggi-tinggi tidak bisa, Bu. Ini untuk ibu. Nah, itu ibu. Maria lupa, Bu. Sebenarnya, Bu, dana untuk kemiskinan ini dari pemerintah melimpah uang. Cuma diselewengkan, Bu. Itu, kalau dari swasta sudah ada. Itu contoh. Korupsi itu nomor 1, Bu. Pemda DKI, nomor 2 Jawa Barat, nomor 3 Semarang, Bu. Nah, yang saya tahu. Nah, inilah yang saya. Ibu terakhir, Ibu ini, Bu. Apa sebab Cina itu maju, Bu? Karena mereka membawa investor itu surat izinnya yang majukan permohonan, Bu. Kalau Ibu ke BKPM, Bu, beli formulir surat izin itu sampai 3 bulan dan bertele-tele, Pak. Nah, kepada Ibu ini, pengusaha terakhir, tolonglah, Bu, UKM itu, Bu. Ibu tahu UKM yang namanya kredit rakyat dari BRI. Minta 5 juta, tahun 7 bilangin jari, Bu. Minta 5 juta sama minta 5 miliar, susahnya, Bu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlo Setompul, Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia. Sebelumnya kita juga harus objektif dulu ya. Jadi kawan-kawan, saya melihat para di depan ya, khususnya yang tadi praktis. Jadi praktis yang gelarnya juga berbobot sekali saya lihat. Jadi yang pertama itu program pemerintah sekarang ini. Jadi pas bangsa gandang SMS saya, tadi malam saya buka banyak dokumentasi pemerintah. Jadi saya belajar lah ya dari minggu, karena minggu ada diskusi komunitas. Setelah itu saya ke kantor, saya lihat. Jadi ada yang namanya program PNPN Mandiri. Itu juga harus dikritisi. Itu program PN Mandiri itu bagaimana? Nah, saya buka. Ternyata program ini lebih banyak pembangunan jalan. Dan 10%-nya baru ekonomi. Itu terus kedua, aksesnya dan partisipasinya itu mendapatkan itu sulit. Ini kan salah satu semangat pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ya. Nah, itu. Terus yang kedua adalah raskin. Saya ini udah mendatangi Dirut Bulog dan direksi, Pak, tambah nih pada masyarakat miskin. Gak berani. Nah, yang terakhir adalah keluarga harapan. Masih ingat gak dengan program keluarga harapan? Keluarga harapan itu hanya dibataskan berapa kota. Ini harus kita lihat biar kan kata ketua tadi harus akademis kan, kita lihat programnya yang berkuasa sekarang kan. Itu cuma berapa kota? Contohnya di DKI Jakarta itu cuma 2 kota, utara dan timur. Bagaimana masyarakat Jakarta Barat, Selatan dan lain-lain? Nah, jadi saya mau sedikit mengkritisi, bukan mengkritisi ya, sedikit saya dari tadi menyimak. Jadi saya mau, misalnya saya mulai dari Ibu Evata ya, Bu, Istiqlal ya, Bu, saya itu hari anti kemiskinan sedunia itu kita turun, ya, itu kita nggak pernah ditanggapi, Bu. Satu contoh, Bu, Ibu bilang tadi saya sepakat, kami sampai teriak 200 miliar itu harusnya fokus. Negara lain bisa maju kenapa? Pendidikan. Ya, 200 triliun itu harusnya fokus. Buat apa dulu ini nggak fokus? Bu, sampai hari ini saja, sebentar lagi nih ujian selesai nih, lulus-lulusan, saya akan dihadapkan dengan ratusan orang yang melapor ke serikat atau posko kami di beberapa daerah akan bertanya, Pak Marlo, tolong ambil ijazah anak saya karena belum bayar. Coba kalau
anggota dewan atau komisi 10 adalah stigmanya adalah stigma calo gitu loh. 10% yang penting lo ini 10% buat gua, 5% buat gua, yang penting balik modal jadi anggota dewan. Tidak lagi ada idealisme. Ya kehidupan Indonesia itu saya lihat semangatnya nggak jelas. Soal pendidikan ya Bu di bangsa ini Bu, SD gratis, SMP buku masih bayar. Saya sayang sekali Bu, di tulisan itu ada mengkritisi KUR, cuma itu nggak berani bongkar KUR. Kredit usaha KUR itu jelas. Saya udah coba bunganya itu, aduh gila-gilaan. Bagaimana kalau rakyat itu masa dibungain? Belajar katanya di India siapa yang diundang sama SBY itu yang bisa menggerakkan ekonomi rakyat miskin? Ya Muhammad Yunus itu lebih konkret. Ini KUR, aduh bunganya minta ampun. Bagaimana orang belum bayar utangnya bunganya itu udah mengerikan. Itu yang pasti kritisi. Udah saya lihat, saya akan bertanya sama Ibu Rina, coba Ibu kritisi gitu loh sebagai pengamat UKM. Dan Bu, jangan jauh-jauh Bu, di Jakarta aja kaum ibu yang jualan gorengan-gorengan itu banyak. Saya sering kali mengaji ke BRI nggak dapet Bu. Ada yang jualan goreng depan sekolah Bu, yang kotak-kotak itu, chicken nugget kan ada tuh. Ya kan kotak-kotak, chicken nugget, apalagi tuh, kentang goreng. Nggak dapet Bu dari KUR. Ini bagaimana coba? Nah, Ibu Maria, kalau untuk Ibu Maria, saya sepakat ya. Tapi Bu, saya sebagai yang lahir di negara kita atau yang sepakat dengan kita kan slogannya cuma satu, NKRI atau, tapi jangan chauvinis ya. NKRI harga mati, maka logika mengentaskan kemiskinan itu jangan lewat asing lah kalau bisa. Yang namanya gigi buruk tinggal dicek apa? Kalori 700 kalori orang, maka jelas giginya bertambah kan. Jadi sekarang itu mengentaskan kemiskinan tergantung komitmennya Bu. Misalnya satu contoh ya, kemarin saya laporan Bu, ini ada orang hamil, harusnya pemerintah tuh berani. Bagaimana ibu hamil di rumah sakit tidak lagi, itu kalau bisa diperintahkan oleh negara rumah sakit untuk ibu hamil balita gigi buruk gratis. Itu nggak pernah ada Bu. Satu contoh di rumah sakit Atma Jaya, berapa rumah sakit dari RSUD juga kadang-kadang masih mempersulit untuk melahirkan. Apalagi di rumah sakit. Nah, kita deposit dulu misalnya. Nah, itu yang menurut saya. Nah, soal gizi saya rasa susu Bu. Nah, yang terakhir ya untuk Ibu Justiani, saya bertanya, saya sepakat dengan Anda. Tapi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah SBY? Jadi begini Bu, program pengentasan kemiskinan itu tanpa dibarengi dengan ekonomi yang positif. Kan kalau sekarang ekonominya tidak positif, harga cabai aja nggak bisa dikontrol oleh pemerintah. Gila kan? Nah, itu solusi menurut Ibu bagaimana? Termasuk partai-partai politik ya. Jadi yang bisa menggerakkan ekonomi di Indonesia ini ternyata bukan hanya presiden Bu. Partai politik juga, Ical juga, Megawati juga, semua ketua umum partai lah. Saya rasa seperti itu Pak Adi Sasono. Mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang. Saya ucapkan terima kasih. Silakan Pak. Saya tidak akan bicara yang menggegar karena memang sudah tidak bisa gegar-gegaran. Begini, dari Ibu Maria, Pak, saya melihat akan beliau menyatakan kegiatan beliau tidak bisa diserahkan pemerintah lagi ya. Ini ya saya dukung karena dengan demikian Ibu menyatakan bahwa pemerintah sudah tidak punya kekuatan lagi, dan itu harus dipikirkan apakah perlu diteruskan. Saya ingin ceritakan yang sekarang Pak, itu agak tabu, tidak boleh dibicarakan. Tapi nggak bisa dibicarakan kalau tidak dibicarakan, kalau tidak akan meledak seperti tahun 1998. Adalah hal sebagai berikut. Di TV rusuh, tiap hari rusuh, hari ini juga rusuh. Saya tes itu semuanya. Siapa mereka itu? Adalah kelompok Bumi Putra. Kelompok Bumi Putra. Dia miskin, dia menderita. Tapi kata orang, ya memang salah dia. Memang Bumi Putra itu pemalas, bodoh, dan lain-lainnya. Kalau kita lihat saingannya, itu adalah kelompok WNI keturunan yang tidak boleh dibahas sekarang ini. Dia ini memang 300 tahun punya pengalaman, pintar, mungkin juga saya WNI keturunan. Dia pintar dan mempunyai aset-aset setelah kemerdekaan di mana-mana, dan mempunyai kesempatan untuk terdidik dan mempunyai jaringan-jaringan internasional.
Saya kebetulan sebagai mungkin BNI keturunan mungkin ya, tidak punya jaringan di New York, Jerman, Osaka, tidak punya. Jadi kalau mencari partner, saya nggak punya lagi keluarga keturunan yang ada di sana. Jadi wajar aja, ini BNI keturunan cukup kuat. BNI keturunan itu untuk negara bagus. Tapi jangan lupa, ada satu kelompok masyarakat terbesar di Indonesia yang diperjuangkan oleh Soekarno, mati melempem. Ada pribumi yang bagus, 0,01%. Dia jadi pejabat, dia jadi ical, itu cuma 28.000. Tidak banyak jumlahnya, tapi sisanya 240 juta miskin semuanya. Saya sebagai ketua umum asosiasi usaha menengah Indonesia melihat itu sulit untuk berkembang, apalagi pola pemerintah yang bisa disemir-semir, bisa dikasih suruh diam mulutnya. Nah ini yang menjadi masalah. Kalau sekarang tidak dibahas 2014, mungkin 2011 terjadi lagi kasus 1998. Saya yakinkan hal itu. Untuk itu mari kita berhati-hati. Mari berhati-hati supaya tetap si BNI keturunan ada, tapi si pribumi diangkat kalau tidak ada kesenjangan sosial. Begitu Pak Adi, saya memang dari dulu senang dengan Pak Adi bisa ke New Zealand dan kita sama-sama untuk membuat satu kerjasama dengan Taiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kanan kiri dari nomor 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junior Kahar. Saya pensiunan dari ITB dan sekarang sedang menjabat ketua Dewan Geomatika. Jadi formasi berdasarkan artikel ruang formasi tradisional. Saya mengikuti semua yang dilaksanakan oleh Sabang Merauke Sirkon ini, dan saya senang dengan apa yang diperjuangkan Sabang Merauke Sirkon. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan, yaitu kalau kita seminar terus-menerus, kalau kita bertemu terus-menerus, berbicara terus-menerus, itu tidak ada maju-majunya. Oleh karena itu, saya minta kepada Syahkanda yang sekarang acara ini dipimpin oleh Pak Adi Sasoro, agar supaya susun rencana aksi. Memang kalau misalkan pemerintah tidak mau menjalankan, jalankan sendiri. Kita jalan bersama. Itu satu. Kemudian kalau kita membicarakan masalah ini, Indonesia itu bukan hanya Jakarta, Indonesia itu bukan hanya Jawa, Indonesia itu luas. Apakah itu sudah punya datanya? Kalau belum, cari datanya, seperti tadi Ibu Maria dan juga Ibu Marina dan juga semua ibu-ibu itu, cari